Seperti ini bagus kan teman-teman? Ini, karena saya warna ini nggak ada, saya selalu pakai warna hitam. Saya pingin mencari yang ada warnanya beda-beda gitu, kayak gini kan, abu-abu. Sisi pins, tapi Sisi udah nanti udah kayak berdangdutnya nanti ke Elvi Sukaisi dia pakai ini. Dulu, ini saya kawan ini dengan beruang. Kalau saya pakai ini, wah datang beruang mamaku katanya kan. Udah kayak mana? Yang mana? 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 Where? Oh tahu dia lo tempat pizza. Tahu dia. Ini pizza. Oke, ayolah masuk. Ngerti lah dia. Oke deh mama. Pizza sudah. Alright, let's go. Thank you. Have a good day. Wih, enak. Enak. Kita sambil ngobrol. Karena ada saya mau bahas kepada sesuatu untuk teman-teman sesuai dengan pertanyaan yang ditanya oleh sebagian daripada teman-teman mengenai Natalan kemarin. Welcome back to channel. Kembali lagi dengan saya di sini. Dan siapa? Who are you, nak? What's your name? Nathaniel. Nah, kita cuma berdua teman-teman. Si Daddy nggak ada dan Isabella juga sekolahan. Jadi saya dengan Nathaniel mau pergi ke Kohl's. Saya mau melihat dulu barang-barang apa yang di sana yang lagi on sale karena kebetulan sekarang ini sudah awal tahun. Biasanya mereka akan ada good deal atau promo discount sale. Pokoknya apa aja lah itu. Jadi kita mau hunting diskon di sana. Oke, ayo kita masuk aja langsung ke dalam teman-teman. Habis ini saya langsung mau pergi beli pizza untuk Nathaniel makan siang. Jadi, biar kita gercep belanja. Let's go! Let's go! Oke guys, tadi kita udah masuk ke dalam. Cuma dorongannya itu nggak ada yang untuk anak-anak. Jadi saya balik lagi ke mobil ini ngambil dorongan Nathaniel stroller. Udah dingin 2 kali bolak-balik loh. Saya pikir dia ada tadi troli dia yang ada tempat anak gitu. Nggak ada. Oke, ini kita udah masuk lagi balik. Ini kali kedua kita masuk pintu ini. Hari ini, tengok tuh kan clearance 70% katanya guys. Jadi kita harus lanjut sana yuk. Mari kita lihat dulu ini jaket-jaket ya. Kalau nemu jaket yang bagus, ada diskon, kita beli karena saya perlu itu jaket yang cantik gitu. Seperti ini bagus kan teman-teman? Ini, karena saya warna ini nggak ada, saya selalu pakai warna hitam. Saya pingin mencari yang ada warnanya beda-beda gitu, kayak gini kan, abu-abu, harganya $140. Berarti jadi 84. Kita tengok dulu, bagus juga ini. Cuma mereknya ini Nine West. Bentar ya, kita keliling-keliling dulu. Dek, ini ada toy di bawah $10 katanya. Coba kita tengok. Ini $10 and under. Isabella itu kebetulan suka Stitch ini. Jadi ini berapa? Oh, ada bukunya loh. Ini berapa ini? Katanya kan 9. Oh, ini $9. Ini Stitch. Bogono. Isabella itu kan suka Stitch. Ini $10, gengs. Tapi ada bukunya kan? Oke. Coba kita tengok. Ada Dino, Dek. Dino ini berapa? Oke, ini $10. Nggak usah lah ya, nggak worth it. Ini yang katanya clearance up to 70%. Coba kita tengok, apakah yang 70% ini, yang interestingnya 70% katanya. Coba, ini $70, jadi $42. Baju dress begini, kalau kata saya ini masih tetap mahal karena kualitasnya juga biasa aja. Oke, kita cari lagi yuk. Jojon mau beli ini nak. Ini Sisi pins, tapi Sisi udah nanti udah kayak berdangdutnya nanti ke Elvi Sukaisi dia pakai ini. Kayak celana. Gimme. Mau cari Mickey? Ayolah kita cari, ayo. Ini si adik bilang this way yang mana sayang, mana Mi? Oh dia mau cari Mickey Mouse guys. Tadi terlewatkan Mickey Mouse, sekarang udah kemana nggak ngerti. Nah ini ada pajama untuk Nathaniel $22, jadi $8.80 guys. Karena Nathaniel itu suka pakai pajama yang begini. Kebetulan ini ukuran 2, kita beli 1 ya untuk Nathaniel. Si kawan ini masih mau tengok mainan lagi loh, sama kayak kakak. Ini kayak Batman punyamu itu nak ya. Yang kecil dek. Yang kecil ini kayak punya Nathaniel yang kita beli itu waktu di Target. Oh ini ada shark. Ini mobil-mobilan dipegang aja. Iya, gimme shark, jangan dibuka ya. Juga ada baju-baju tidur yang ke diskon 60%. Cuma bajunya agak kebesaran sama Nathaniel. Kalau ada size-nya antara yang kebesaran ataupun kekecilan. Jadi nggak ada pas ukuran Nathaniel. Udahlah, terlewatkan yang ini udah ada dia, nggak usah. Ini jaketnya bagus banget ya ini. Tapi ukurannya sayang XXL. Kalian tahu harganya kenapa saya bilang bagus banget tuh? Karena harganya gila. $140. Yang tadinya 350. Tuh 140 gengs. Saya betul-betul nggak ada lihat di sini itu katanya diskon 60%, tetap aja juga nggak bagus loh. Bukan apa ini 36.
Kalau misalkan ini 40%, ini jatuhnya ke $20. Nggak worth it. Mama ini cari yang good deal ya, karena saya nggak perlu baju-baju ini sekarang gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan ada diskon, saya beli sekarang untuk dipakai kemudian gitu. Karena saya banyak banget baju-baju yang nggak kepake juga. Cuma ini kita cari yang diskon-diskon mati gitu, yang memang betul-betul diskon baru kita beli. Kalau cuma untuk ini aja, dikit-dikit aja cukup-cukup kayak ngambang-ngambang begitu, nggak usah ya. Ini $64. Nah, berapa? Jadi 64, dia jadi $40. Ah, sama aja, nggak ada yang istimewa. Kalau tadi katanya 20, yang ini oke, gitu. Kita keep going, kita cari ya. Tadi karena kata si dia di Kohl's ada 70% diskon di Kohl's katanya. Mana ada? Sama aja Bun, Mama tengok sama aja, biasa-biasa aja. Nih teman-teman, saya suka cargo pants yang kayak gini. Cuma Isabella itu kurang begitu ya, kurang begitu suka. Kalau saya suka pakai cargo gini dulu. Sekarang dia nggak mau. Jadi susah mau beli pakaian untuk Isabella itu. Kayak gini juga, dia maunya yang begini. Kalau bayangin, ini apa ini? Coba kita tengok. Wih, ini ada jaket kulit loh, $70 tuh kan. $70 jadi 35. Kayaknya hari ini saya akan gagal belanja guys. Karena apa? Karena aku tengok biasa-biasa aja kan. Ini barang-barangnya cuma harganya itu loh. Dibikinnya harga setinggi langit, terus diskon 50%. Katanya masih nggak worth it lah ini $35. Nggak cantik juga. Ya udahlah. Kayaknya Mama hari ini gagal belanja ya, minta maaf teman-teman. Kita pergi ke tempat lain aja lah, nggak ada apa-apanya di sini. Coba kita ke bahagian ini, ke bahagian baju perempuan nih. Ini agak susah Mama dorongan Nathaniel ini. Makanya kalau tadi dorongan belanja itu ada, mendingan ya, ini nggak ada. Coba kita tengok ini loreng-loreng ini. Kalau kesukaan saya gini, garis-garis itu baju saya, baju zebra. Saya suka pakai zebra baju. Nggak tahu kenapa ya, jangan ditanya. Ini kenapa? 29 tapi diconteng. Nih, diconteng 29,99 sen, tapi diconteng jadi berapa ini? Gak ada harganya. Jangan-jangan udah di return orang ya? Wih, ini banyak glitternya, gengs. Ini baju tadi itu waktu Natalan, ini sesuai ya, glitter-glitter kan? Shiny. Ini harganya $60. Kan kalian tengok, $60 worth it nggak ini? Kalian rasa 900.000? Enggak kan? Nggak masuk jiwa lah ini, nggak masuk akal, nggak masuk jiwa. Masa $60 begini? Ah, kacau berat loh. Ini juga 50, 700.000. Udahlah, kita gagal belanja guys. Ini udah kayak Madame of Leisure. Wih, $30 80 sen. Ukuran XS. Ini $30. Nah, ini kalau Mama pakai ini mungkin boleh lah ya. Tapi baju bubulu loh. Ini saya kawan ini dengan beruang. Kalau saya pakai ini, wah datang beruang mamaku katanya kan. Udah kayak beruang ini. Langsung didekati beruang, saya dijilat-jilat, dipikir saya mama beruang mungkin kalau pakai ini saya ya. Coba kita try ya teman-teman. Ini saya buat dulu baju beruangin di sini karena saya mau coba. Ini kalian tengok ya baju pesta ini. Baju pesta karena hari Natalan kemarin kan. Ini harganya jadi $27. Tuh, sequin dress. Tapi kalau dingin-dingin begini mau dipakai kemana ya? Akankah saya beli ini ukuran medium. Saya ukuran small. Ukuran S, of course nggak ada ya kan. Kalau saya mau dia nggak ada. Kalau saya nggak mau, ada aja ukurannya itu. Coba kalau saya mau coba juga dan netnya susah loh. Ini ukuran M, ntar glebeh di sininya itu. Kalau begini ukuran M itu kebuka nanti kelihatan Gunung Krakatau guys. Macam mana ini? Udahlah nantilah ini. Ini XS, ininya XS, sininya M, nggak benar. Oke, kita lanjut yuk, kita cobain dulu baju beruang ini. Alright, mari kita coba ini ya baju beruang tadi. Bagaimana menurut kalian? Ini agak tebal sedikit karena apa? Karena saya pakai baju dalam juga ya. Ini kita keluarkan dari tas ini, repot. Cuma make sure jangan ditinggal di mana-mana, nanti hilang nggak jadi bayar kita guys. Karena semua barang saya di dalam itu, barang-barang keperluan. Wah tuh kan. Terus datanglah mama beruang, mamaku katanya, didekati lah kita. Wih. Tapi enak juga loh. Udah ini udah kayak tinggal di Eskimono. Tempat saya ini nggak begitu dingin. Nah kalian tengok apa? Beruang, dek, tidur kau dek? Mau tidur? Lah tidur adik. Oke lah kita pulang lah guys, tidur dia. Tuh kalian tengok tidur. Mama ngomong dek tidur. Oke lah kita lihat ini ya. Kayaknya kurang menarik. Saya mau Nathaniel tidur di rumah biar saya bisa nyetrika baju guys. Kalau saya bawa dia keliling-keliling tidur nanti di sini susah saya.
Oke lah, kayaknya kita beli lah ya. Saya ambil lah dulu ini. Mana tadi itunya deh, hangernya deh. Oke lah teman-teman, ini baju si beruang kita tinggalkanlah dulu ya. Karena saya bukan begitu pasti ini pakai ini. Jadi hari ini saya betul-betul memang gagal belanja. Ini si adik tidur juga di dalam itu. Jadi ini dorongannya bukan untuk tidur. Oleh karena itu kita harus segera pulang guys, sakit lehernya nanti, kasihan dia. Yuk kita lanjut aja lah, kita beli pizza aja. Besok-besok kita belanja lagi ke tempat lain ya. Oke, kayaknya kita hanya bayar baju Nathaniel ini aja teman-teman. Wih, ini melorot lagi mata ke sini loh. Ini baju dress $70. Iyalah, $70 begini tuh kan. Udahlah. Oke teman-teman, saya minta maaf hari ini sangat kecewa sekali belanja kita karena saya pikir saya akan mendapatkan diskon yang baik di dalam sana. Oke, ayo. Ini udah nangis dia karena saya bangunkan. Oke, ini sayang, ini. Oke. Nah, sekarang saya mau ini Mama Ambi. Sekarang saya mau pergi beli pizza dulu untuk Nathaniel makan siang. Habis itu saya akan lanjutkan kegiatan di rumah ya, teman-teman. Saya sendiri kecewa dengan hasil hunting diskon saya hari ini karena saya pikir mereka itu banyak yang diskonnya bagus. Ini sayang, Mama sambil cari. Ini Mama sambil cari. Banyak yang bagus diskon, terus kualitasnya dan model-modelnya cantik-cantik gitu teman-teman. Ternyata tidak. Dan itu mungkin karena baju-baju yang sana itu mungkin bukan begitu style saya ya, bukan begitu gaya saya. Mungkin untuk orang lain itu sangat bagus gitu. Jadi ya bukan salah mereka gitu. Ini nak. Mama cari ya bentar ya. Oke guys, kita pergi dulu beli pizza ya. Nanti sampai ketemu lagi di kegiatan kita selanjutnya, oke? Dek, kita kemana? Beli pizza? No, this way. Ayolah this way. Jalan. Tahu dia tempat pizza loh. Jalan. Di mana pizzanya? Mana? Mana? Yang mana? Mana? Where? Oh, tahu dia loh tempat pizza. Tahu dia. Ini pizza. Oke, ayolah masuk. Ngerti loh dia. Pintar loh adik ini. Hafal kau tempat pizza ya. Ayo masuk. Pizza yuk. Nathaniel dapat cookies gratis. Wih, Mama try boleh? Tak mau satu kan? Oh thank you my love, dia kongsi loh. Enak ya. Habis gagal belanja dia tertidur, habis dia bangun. Sepatunya lebih besar daripada orangnya guys. Oke deh Mama, pizza sudah. Alright, let's go. Thank you. Have a good day. Pizza is ready. Say bye-bye. Bye-bye. See you next time. Ayo, let's go. Oke teman-teman, sekarang kita mau pulang. Tadi ambil pizza sudah. Dan ini Nathaniel udah lapar. Jadi nanti kita mau pulang ke rumah. Mudah-mudahan si Daddy udah di rumah ya. Karena tadi dia pergi jumpa temannya sebentar. Dan Mama mau setrika baju sambil beres-beres. Habis itu mungkin nanti sore kita akan ke BJ's. Kemungkinan tanpa Isabella, kemungkinan ikut dia. Tergantung jam berapa kita pergi gitu guys. Oke teman-teman, ayo kita balik ke rumah sekarang. Oke, kita udah sampai rumah guys. Sekarang Nathaniel mau makan pizza. Weh, adik mau yang mana ya? Dia ini kalau banyak sausnya dia nggak suka. Jadi kita pilih yang ujung ini aja. Mama sudah cuci tangan ini ya teman-teman. Cuma tidak tunjukkan kalian. Jadi jangan ada yang komen, Mama tangannya tidak dicuci, udah pegang pizza katanya. Bukan, ini. Ya, nih. Ini adik yang belum cuci tangan, jadi saya cuci tangan adik dulu bentar. Tuh lihat kalian, adik ya. Saya sudah buat di sini tadi di piring, dia nggak mau diambil juga dari kotak. Dia nggak percaya loh potongan yang saya kasih. Apa itu? Makanlah. Saya makan guys. Bilang dulu makan guys. Ini saya pegang ya teman-teman, makanya digoyang-goyang. Dek, bilang dulu makan guys. Kuat lah, makan guys. Wih, enak. Enak. Duduk di meja yuk, kita nak yuk. Kita bukan preman sayang. Kau gaya preman, kau duduk di atas sini makan. Ayo, duduk meja ya, biar bisa sama-sama makan Mama ya. Oke? Kan ini potongan yang saya ambil ini dia nggak mau. Saya udah makan sedikit. Tuh, ini ya dulu kena baju Mama deh, baju Mama putih itu juga yang di gerobaknya loh. Jangan kau ambil lagi yang lain, tuh untuk yang lain, untuk kakak, untuk Daddy. Ini Mama, ini sudah ada anakku, ini aja untuk Mama. Oke, itu untuk adik Mama. Tutup lagi kotaknya nak. Oke teman-teman, saya lanjut dulu ya. Saya mau kasih Nathaniel makan dulu. Habis itu saya mau setrika pakaian. Oke teman-teman, akhirnya saya baru selesai tidurkan Nathaniel. Aduh, tadi dia habis makan pizza itu dia rewel sekali karena
waktu kita di calls, dia tuh sebenarnya nggak cukup tidur, saya bangun ya. Jadi saya tidurkan dia, dan it take times, karena memang dia perlu tidur gitu. Akhirnya sudah tidur, dan ini saatnya saya beraksi. Saya mau selesaikan setrikaan baju saya yang sudah lama tertunda, teman-teman. Kalian lihat ya, kalau kalian lihat ini, kalian jangan judge saya karena apa? Karena gos setrikaan pakaian ini sudah 5 hari, seminggu lebih saya nggak setrika karena kebetulan mertua datang dan saya sibuk dengan Natalan kemarin itu bungkusin hadiah dan lain sebagainya. Jadi ini mungkin seminggu lebih, pokoknya begitulah. Terlalu banyak dari biasanya. Sebentar saya tunjukin kalian. Nah ini teman-teman, biasanya kalau kain pakaian yang akan mau saya setrika, udah saya ambil daripada laundry, saya akan lipat begitu tuh, saya nggak tumpukin, karena kalau ditumpukin, kalau ngendep selama seminggu nanti jadi lebih kusut gitu, dan susah juga mencari. Kadang-kadang itu kita butuh salah satu pakaian yang ada di situ waktu saat itu gitu. Jadi untuk memudahkan saya untuk mencari-carinya itu, saya lipat-lipat dulu, nunggu saya sampai setrika gitu. Ini bedsheet yang kemarin itu saya ganti-ganti spray karena mertua ada di sini. Ini pakaian anak-anak juga saya akan mau setrika. Jadi pakaian anak-anak saya asingin dulu. Begini caranya, saya nggak lipat mereka karena ini saya akan setrika terlebih dahulu, teman-teman. Karena kecil-kecil. Kalau saya lipat-lipat ini, nanti lama banget selesai. Soalnya kecil-kecil kan. Makanya saya beginiin. Karena itu yang akan saya selesaikan dulu, saya setrika duluan. Baru nanti yang besar-besar itu gitu. Pakaian-pakaian saya dengan si Dedi. Nah inilah setrikaan saya. Tengok banyak kan, nggak tahu ini sampai kapan selesai. Mungkin 3 hari nanti berturut-turut karena tergantung Nathaniel ya berapa lama tidur. Oke teman-teman, ini mungkin kita ngobrol sambil saya setrika ya biar selesai. Biar sempat selesai. Saya nggak pakai kacamata juga. Kalau di rumah saya nggak selalunya saya nggak akan pakai kacamata karena saya pakai kacamata itu untuk melihat jarak jauh saja. Jadi kalau untuk menyetrika gini biasanya saya akan buka. Kecuali kalau saya waktu memasak, karena saya memasak nanti sambil nonton TV gitu, saya nggak bisa lihat TV. Makanya kadang-kadang itu kalau saya masak, kalian lihat saya pakai kacamata supaya bisa lihat TV gitu guys, nonton maksudnya sambil-sambil. Kalau untuk menyetrika saya nggak perlu, karena ini jarak dekat, jadi saya bisa lihat. Gitu. Ini kita sambil-sambil lah ya, sambil-sambil cerita biar bisa kita ini sambil nyetrikaan biar selesai. Kalau saya duduk sambil ngobrol nanti kerjaan saya nggak siap gitu teman-teman. Ini kok kepala macam botak ya, terlalu ketarik rambutnya. Sebenarnya saya tuh nggak suka ikat rambut karena kalau ikat rambut itu ketarik, jadi lama-lama ini saya makin jendol, makin botak. Tapi nggak ada solusi lain gitu kan. Apalagi kalau ada anak kerja ini, jadi saya harus ikat rambut. Oke, kita pindahin lah dulu ini ya. Saya mau setrika di atas itu gitu. Nah ini kita beresin dulu yang ini. Kita sambil ngobrol. Karena ada saya mau bahas kepada sesuatu untuk teman-teman sesuai dengan pertanyaan yang ditanya oleh sebagian daripada teman-teman mengenai Natalan kemarin. Ada teman-teman yang nanya, Kak kalau bisa tahu kenapa kakak nggak bisa pulang Natalan gitu. Setiap Natalan kok nggak bisa pulang. Oke. Faktor saya nggak bisa pulang Natalan itu banyak guys. Apalagi kalau udah sampai di sini. Kalau waktu sekarang ini, kenapa kita nggak bisa balik Natalan kalau udah di US ya? Karena jadwal jatuhnya Natalan itu kan tanggal 25 Desember ya, seperti kita udah semua tahu lah ya. Nah, itu kebentrok sama liburan Isabella, nggak banyak. Jadi Isabella itu cuma bisa libur Natalan, palingan mereka itu libur seminggu, including Sabtu minggunya gitu teman-teman, dengan tahun baru. Jadi untuk pulang dari US ini ke Indonesia untuk seminggu itu bagi saya itu mendingan gak usah pulang gitu. Karena apa? Karena selain biaya udah mahal untuk transport penerbangan, kita tuh capek-capek di jalan aja nanti pulang guys. Karena untuk jet lag aja kita udah recover karena perbedaan waktu ya. Jadi untuk jet lag kita itu udah ambil waktu untuk recovery daripada jet lag, satu hal. Dan penerbangan dari Amerika itu bukan seperti penerbangan contohnya dari Jepang. Kalau dari Jepang masih mendingan lagi 7 jam ya. 7 jam kah? 7 jam kalau dari Jepang ke Indonesia gitulah. Tapi kalau dari US kita perlu waktu 2 kali transit. Contohnya dari sini kita buat ke mana ya? Dari sini ke Jepang misalnya 14 jam. Nah dari Jepang ke Indonesia 7 jam. Gitulah pokoknya approximately ya, kurang lebih kalau nggak salah saya. Kadang-kadang saya lupa juga. Karena kan kita transit kemana-mana gitu. Nah jadi penerbangan aja kita udah memakan waktu 24 jam lebih.
kita nggak sempat untuk recovery seminggu itu, pokoknya nggak sempat. Kalau kita balik Indonesia itu nggak cukup seminggu, teman-teman. Gitulah intinya. Jadi nanti rencananya kalau kita pulang itu nanti pas waktu Isabella liburan panjang. Kalau di sini liburan panjang itu 2 bulan. Jadi rencana saya nanti pulang waktu Isabella liburan panjang, yaitu di antara bulan 6, 7 ke bulan 8 gitu. Dia masuk sekolah bulan 8. Jadi itulah alasan kenapa kita nggak pulang Natal di US ini. Nah, waktu dulu zaman saya kuliah dan kerja di Malaysia, saya nggak pulang Natalan karena saya ada jadwal di tempat kerja itu dengan teman. Jadi berasingan. Kalau saya pulang tahun ini, tahun depan saya nggak pulang gitu, karena kita tukar-tukaran dengan teman lain gitu, teman-teman. Jadi saya nggak selalu pulang Natal karena itu, karena saya nggak bisa ambil libur setiap Natal gitu, karena saya gantian dengan teman saya ngambil liburan pas waktu libur gitu. Walaupun kita memang dapat libur, tapi kan kita harus bertoleransi dengan teman kita yang lain gitu. Jadi waktu saya di Malaysia, setidaknya setiap 2 tahun itu saya cuma dapat sekali aja pulang gitu, dan tidak lama. Makanya saya bilang itu saya rindu pulang. Kalau misalkan jadwal hari Natalan gitu, saya galau karena saya dari dulu itu nggak pernah selalu pulang Natal. Gitu guys, itulah jawaban yang saya mau jawab sekarang ini. Karena ada yang nanya, Kak, kenapa Natalan nggak bisa pulang? Ya karena itu, karena anak nggak cukup liburnya, dan waktu dulu saya yang nggak cukup liburnya gitu, karena saya harus ganti-gantian sama teman saya. Dan waktu saya kuliah, saya kan liburnya hanya sebentar juga, jadi nggak bisa pulang lama. Kalau saya mau pulang kampung itu biar pulang contohnya sekali setahun, tapi agak lamaan gitu guys, setidaknya 2 minggu, 3 minggu gitu. Jadi biar semuanya itu berbalo ya, atau worth it ya, atau dibilang biar nggak sia-sia. Karena kan dari biaya dan segala tenaga segala macam, kalau kita pulang sementara itu nggak puas. Yang adanya nanti sedih lagi, balik lagi, sedih lagi gitu. Gitu teman-teman. Itulah dia nasib Mama si Isabella. Ada suka, ada duka. Walaupun kita dimanapun berada, nggak di Indonesia, nggak di Malaysia, nggak di Singapura, nggak di sini, nggak di mana-mana lah, nggak di Thailand, nggak di mana-mana lah pokoknya. Setiap manusia itu pasti ada suka dukanya. Jadi untuk hidup ini kita harus bawa santai aja lah kalau menurut saya. Walaupun ada masalah, ya kita lalui, suka nggak suka ya. Gitu guys. Oke lah teman-teman, saya sambung dulu ya. Kan udah terjawab yang nanya, Kak, kenapa, kalau bisa tahu kenapa Natal nggak bisa pulang, udah terjawab ya teman-teman ya, karena itu. Oke. Sampai ketemu lagi nanti di video selanjutnya teman-teman. Doakan saya dengan keluarga bisa pulang tahun ini, karena itu adalah goal saya. Semoga aja waktu kerja suami, waktu libur sekolah anak, dengan kesehatan kita semua dan dana juga mengizinkan, maka kita akan pulang gitu ya. Jadi doakan teman-teman supaya saya bisa pulang dengan keluarga nanti, tiada halangan, baik daripada segi material, fisikal, jasmani, dan rohani. Oke. Alright guys, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya mau setrika dulu ya, biar siap. Biar besok kita bisa buat video masak. Karena saya rencananya mau masak nastar. Karena adalah request daripada Ceria. Mudah-mudahan berhasil saya masak nastar. Kita akan jumpa. Dan saya akan coba yang terbaik untuk buat nastar gitu. Oke guys, sampai ketemu lagi. See you next time. Bye.